kan untuk di belakang layar ya. Sebagai sutradara dan director itu trigger awalnya apa, emang sudah bosen di depan layar kah atau seperti apa sih Bung? Sebenarnya pas ditawarin ke sini tuh lebih ke apa, menjadi pemain ya, waktu itu yang diperanin Arya Saloka. Cuman pas baca skenarionya saya tuh bisa dibilang susah pastinya memilih film horor untuk film pertama saya untuk direct. Tapi karena horor sangat diminati, habis itu pas saya baca itu based on true story, saya ketika baca itu harus dirubah sih emang 70%, tapi saya sudah bisa menyimpulkan film itu akan gimana jadinya. Makanya saya menawarkan diri jadi director. Saya direct ya, saya bilang mau atau enggak, karena kalau misalkan plot ini nggak bagus. Kalau mau, saya mau, kalau enggak mungkin saya akan mundur, saya bilang. Dan akhirnya mereka setuju. Akhirnya saya buat. Artinya dari yang awal itu ada perubahan-perubahan kan, dari maksudnya improvement dari Bang Baim sendiri atau seperti apa? Case semuanya sih, jangan kita bicara case ya, even juga kita bicara as a figuran, extras. Saya waktu itu castingnya saya lupa di Surabaya atau enggak di mana ya, Jogja. Itu tuh kan melelahkan banget, satu-satu kita dengan sebanyak orang itu. Capek banget, karena kan kita nggak mau ada miss di satu peran pun. Saya nggak mau ada miss ya, karena kita basically juga pemain ya. Iya, gimana caranya sih semuanya itu memang deliver apa rasanya, apa ini susah sih bang, butuh effort yang lumayan, agak waktu sih sebenarnya, waktunya kebuang banyak. Berapa hari bang mungkin syutingnya sendiri tadi di Malang sampai Jogja? Oke, syutingnya itu sebenarnya hampir sebulan. Skenario itu perubahannya untuk Lembayung itu 6 bulan. 1 bulan syuting, habis itu prepnya post pro-nya itu saya 7 bulan, sampai sekarang masih susah banget, menyenangkan. Tapi kamu masih mau untuk sutradara lagi apa ini yang terakhir kali nih, karena kesusahan itu yang menjadi pemain akhirnya apa mungkin mau grow up lagi bang? Sebenarnya ketagihan malah sih, kebalikannya, karena emang udah nggak tahu, saya baru 2 kali ngerasain kayak saya tuh pas pertama masuk set, habis itu saya kayak ngerasain kayak anak kecil masuk ke Disneyland ya. Jadi saya 2 kali ngerasain. Pas saya pertama kali nonton basket di luar negeri NBA, saya bilang wah kayak anak kecil lah. Yang satu lagi pas kemarin. Dan itu susah mencari bidang yang kita suka, yang kita kerjain tuh se-passionate itu. Beda dengan kita pemain. Beda banget, karena kita kalau director itu semuanya itu arahannya harus as a director, semuanya kepala director. Jadi kita bebas untuk kita menjadikan filmnya ini pasti 100% adalah pemikiran saya, nggak ada 1%-nya pemikiran orang, semua totally di director. Jadi seneng aja punya kebebasan untuk seperti itu. Menjadi sutradara pertama kali, ada pengalaman direndahkan sama orang lain gak sih? Pastinya lah. Dan menyenangkannya kan seperti itu. Salah persepsi orang itu sebenarnya menjadikan apa kata orang itu yang negatif malah jadi kelemahan. Sebenarnya itu adalah ya yang bikin saya sekarang ya orang-orang seperti itulah. Kalau nggak ada mereka yang ada pujian terus, kita nggak akan maju. Cuman menyikapinya itu yang berbeda-beda orang. Ada yang kepikiran, ada yang klarifikasi, ada yang saya itu jarang sekali untuk klarifikasi ya. Kecuali masalahnya sudah terlalu besar. Nggak pernah saya. Makanya maaf juga ketika ada kalian juga kadang-kadang saya tidak, ini bukan yang nggak mau, saya tidak mau dilihat dari itunya mengenai saya. Makanya saya suka kadang-kadang menolak, karena saya tahu arahan pertanyaan kalian kemana, karena nggak ada. Tapi balik lagi tidak merendahkan atau bukannya saya tidak sopan, semuanya karena itu kok. Saya mau memang ada sesuatu dari saya itu yang bisa diinginkan, bukan itu. Dan balik lagi memang semuanya dari mereka yang apalagi dan mereka lah, jangan ini, bahkan pemain di lokasi aja underestimate saya. Ya iyalah pastilah, saya pun juga begitu ketika ada director baru. Kita udah lama lagi situ, sama lah, itu lumrah kok, bukan suatu hal yang kok itu sih dia. Oh, sempat mendengar ada. Dia pastilah, nggak mungkin nggak. Tapi kan kita tinggal bagaimana kita menjadikan dia plan. Cara bicara sama Arya beda dengan cara saya bicara sama Oka. Cara bicara sama Oka dan Arya beda sama Yasamin dan Tasya.
Karena saya tuh sudah terbiasa untuk punya sirkulasi seperti ini, orang-orang yang berbeda, kalian juga berbeda-beda semuanya, menjadi satu itu kan susah. Harus ada kepala yang bisa gabungin. Saya paling jago kalau soal gini-gini adalah Wisnu Tama. Ini menarik, ada Kiano nih. Kiano jadi apa nih Bang? Kenapa milih? Ada namanya itu ya? Iya, kenapa milih anak sendiri nih, karena ya udahlah. Sebenarnya trademark untuk ketika saya buat film pertama, pengen ada satu kenangan. Iya, itu kan kenangan sebenarnya. Ada anak saya, ada pemuda. Jadi buat saya satu kenangan yang tidak mungkin hilang karena film itu abadi sampai selamanya. Iya. Jadi aku Bang Kiano. Iya. Jadi anak ya. Ada deh, nonton aja nanti. Kakak Paula jadi apa berarti? Kakak Paula. Mau jalan spoiler lah. Kakak Paula ya? Dikit langsung ke Kiano. Kiano jadi anak setan. Hah? Sorry. Bang. Berarti syuting sama Kak Paula. Kiano di make up 2 jam. Yo. Nanti lihat aja. Di Mas Seru banget. rankingnya sendiri anak Iya. kecil main film Iya. seperti apa Susah nih kan untuk moodnya. anak sendiri nih Bang ngarahinnya? Kan sebenarnya dia nggak tahu acting, tapi saya selalu udah ngajarin dia itu acting ya, itu ini ya, bukan beneran ya. Tapi akhirnya dia itu kan dia susah ya karena dia harus keseharian ya, acting ini, oh iya acting. Jadi dia harus pengertian dulu, habis itu dia ngelakuin. Dan emang selalu perhatiin anak-anak kecil itu pasti didampingin orang tuanya, nggak mungkin nggak. Karena dia trigger pertama dia harus ngelakuin itu adalah melihat orang tuanya. Pasti orang tuanya depan kamera gini, ini ketawa dia. Memang itu triggernya. Tapi kalau yang main kecil itu saya kan udah lihat dulu ya, itu yang pinter, ekspresi dia yang ngebel orang ngomong. Nah itu lumayan susah karena kan ekspresi sama beo kan itu harus ada ininya udah nyambung ya. Anak kecil gitu saya hebat sih, Kian aja nggak bisa. Iya, benar-benar harus di triggernya sayanya di sana. Bang Baim, ini kan punya background sebagai seorang pemain film juga gitu, aktor. Yang menarik mungkin gimana sih cara Bang Baim sebagai sutradara gitu men-treat para pemain-pemainnya supaya nyaman lah di lokasi syuting. Pasti kan setiap sutradara punya itu masing-masing gitu ya. Cara Apa, masing-masing. iya. Iya. Apa sih yang Bang Baim lakukan gitu? Apalagi kan di tengah pemain ini ada juga keluarga yang ikut main gitu. Cara membedakannya gimana? Sebenarnya kayaknya yang udah ke spoiler semua ya. Lokasi syuting kita itu salah satu yang tidak pernah disentuh sama, karena kan itu lama nggak dipakai ya. Setelah itu kita masuk malah jadi seperti kalau kata Erika Estrada itu bintang 5. Karena saya pemain sih, moodnya pemain harus dibangun ketika dia harus nyaman sama setnya. Karena di situ moodnya itu terbentuk, nggak yang duduk kayak nyamuk ini. Dan saya sulap semua barang-barang di sini saya bawa ke Jogja, nah pakai mobil. Dan ketika pemain datang, kaget lah. Ada kok ada video ini kita juga. Semua kaget banget. Ini gini dong, syuting dong. Tapi balik lagi itu bukan gaya-gayaan, karena kita ngebangun mood dia untuk bermain bagus di filmnya. Lebih ke arah merekanya sih, tapi dari pengalaman saya sebagai pemain ya, bolong-bolongnya di mana, suka ada komplainnya di mana, saya isi semuanya karena saya pemain. Ini pertama kalinya main film bareng istri juga nggak sih? Udah. Kan saya nggak main, Iya, cuman saya nggak direct. Iya, pertama kali. Dia pun juga jarang nih kayaknya. Dia jarang kok. Waktu dulu saya lupa judulnya sama apa gitu yang sama Rafi film-film. Mungkin lebih ngedirectnya lebih ini kali ya, lebih halus atau gimana? Apa sama aja? Sama aja. Istri kan? Sama aja. Malah dia kadang-kadang tegang, karena kan saya orang perfeksionis, dia tahu. Oh. Saya ngedelivery sama seperti pemain lain, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan dia mungkin nervous sekali karena kan, yes, saya memang mau film saya bagus, bukan karena dia istri saya, ya, tapi lebih ke arah ya nggak profesional, gue mau bagus karena dia minta, bukan yang saya ini. Mau dong satu peran apa ya kita bilang ya, akhirnya ada satu peran itu kita kasih. Oh, Kak Paula yang Dia minta. Mungkin ada fun fact apa di lokasi syuting Bang Baim? Ada fun fact apa gitu, hal yang Fun fact apaan? hal-hal yang mungkin Fun fact lucu kejadian. gitu. Oh, kejadian Ini lucu. mau
Kejadian lucu itu seperti apa ya? Kejadian lucu itu apa ya? Kejadian serem ada nggak? Kejadian serem, kejadian lucu masa di tempat horor lucu? Oh, misalkan ada Keanu juga gitu. lucu ini nggak kepikiran sih, paling cuma pas lagi syuting, pas lagi dia nyenderan si siapa tuh Eric Estrada di jatuh, cuman kan susah dijelasin di sini karena di kamera. Tapi kejadian serem karena tempatnya serem, kata si driver online-nya, ini mah angker nih kata dia. Wah, ya bener, ini angker banget. Cuman alhamdulillah di sana nggak ada yang benar, cuman orang yang hidup di situ yang pernah dijahilin. Kalau kita sih enggak. Keanu juga Melibatkan pernah warga. Itu mungkin Keanu kan anak kecil ya, mungkin matanya lagi Enggak kayaknya. Enggak. Tapi melibatkan warga sekitar juga nggak sih Bang? Pasti buat jaga-jaga lah atau apa, karena kan tadi bisa dibilang tempatnya angker gitu Iya. ya. Kayaknya sih kalau gitu-gitu lebih ke teknis orang unit ya. Saya kadang-kadang nggak tahu soal gitu-gitu. Yang pasti saya bawa tukang pijit dari sini. Memang seneng aja di pintu dan buat mereka semua juga. Bang, Kan bener kan janji papa kan? Bener nggak? Dijemput kan? Sini dulu dong. Mau wawancara Bang Keanu. Sini sayang. Sini. Sini kiss dulu yang bener. Sini sayang papa. Kiss dulu yang bener. Habis itu duduk sini. baru pulang sekolah. Ciano coba papa tanya. Ciano waktu acting di Lembayung bagus gak? Bagus. Serem nggak Keanu? Iya, papa mau dengar itu. Dialognya apa waktu itu ya? Baru sekolah dia. Ini namanya apa kak? Ini namanya apa? syuting. Ini namanya tuh dia cari berita nanti diiniin. Waktu syuting takut nggak Keanu? Waktu syuting takut gak? Yang jawabnya benar kenapa? Waktu syuting enggak. Lihat yang serem-serem nggak? Nah, Kianu lihat yang serem-serem nggak di sana? Jangan, coba jawab. Apa yang nanya deh? Lihat yang serem-serem nggak sih Kianu? Enggak. Keanu diajarin siapa actingnya? Dia tanya diajarin siapa acting? Ya. Papa. Diajarin Mama, papa. mama. Mama mana saya? Bang Bayu, tapi Keanu sendiri waktu jadi anak setan itu emang bener-bener di make up full. Ya, kalau Gimana? Aduh, nggak apa-apa sayang. Hah? Bener-bener di make up full setan atau gimana? Anak setan, jadi anak setan dia full makeup. Udah takut atau gimana Bang? Dia pas ngeliat, dia nggak ngeliat kaca mungkin. Enggak, dia benar-benar wah pak aku jadi setan ya pak katanya. Iya, makanya harus nonton. Kiana jadi setan, keren banget. Tapi awal memujuknya susah nggak sih buat Kenapa? awal memujuk Keanu buat Bujuk buat. Enggak lah, kan bilang ini acting doang kok jadi anak setan. Oh iya, emang setan ada anaknya pak? Enggak ada, kan film doang. Makanya pasti kalian merasa aja tuh mau ngeliatin ke semuanya. Kiana jadi anak setan keren banget. Bang Bayu ini menarik dan mungkin rada emes sedikit dengan soal kejadian kayak lagi viral tidak sedap gitu Bang mungkin, tapi akhirnya menciptakan sebuah karya di tengah kemarin isu dan segala macamnya, seperti apa sih Bang Bayu? Kalau saya sih kayak gitu-gitu mah lebih ke arah sayanya memang dari awal kan memang mau buat film ini, nggak dikasang pautin sama kayak begitu. Dan itu juga saya nggak apa-apa sampai sekarang. Jadi lebih ke arah memang ini kan karya, nggak bisa disangkut pautin kayak begitu. Oke. Dikit Bang, kemarin mobil nabrak gimana? Gimana? Seputar film dulu aja. Iya. Oke. Thank you loh. Udah. Makasih banyak. Yuk. Ya. Terima kasih.